Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai JDBC dan integrasi database lanjutan. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah JDBC dan integrasi database lanjutan. Aplikasi Java terhubung dengan berinteraksi dengan melalui relasional melalui Java Database Connectivity atau lebih dikenal dengan JDBC. API dapat mengkonfigurasi sumber data dan driver JDBC sehingga aplikasi yang berjalan di server OpenLiberty dan dapat terhubung dengan database relasional. Aplikasi berkomunikasi dengan database relasional untuk mengambil berbagai jenis informasi seperti jadwal penerbangan, inventaris produk, dan riwayat pembelian pelanggan. JDBC API menyediakan lapisan adaptor antara aplikasi dan database relasional dengan memberikan rincian tentang database ke aplikasi dengan cara yang terstandarisasi. Di OpenLiberty berinteraksi dengan JDBC API dikonfigurasikan oleh fitur konektivitas basis data Java, di mana ada konfigurasi library driver JDBC, ada konfigurasi sumber data, contoh konfigurasi sumber data umum, jenis sumber data, dan konfigurasi aplikasi untuk koneksi database relasional. OpenLiberty mengenali nama kelas implementasi berbagai tipe sumber untuk driver JDBC yang umum digunakan dalam kebanyakan kasus hanya perlu menentukan lokasi driver JDBC. Konfigurasi library driver JDBC untuk terhubung dengan database relasional memerlukan driver JDBC yang biasanya disediakan oleh vendor database dapat mengkonfigurasi driver JDBC untuk menentukan sumber data dari mana memperoleh koneksi dan ke database untuk mengkonfigurasi sumber data JDBC di konfigurasi server OpenLiberty. Harus mengaktifkan fitur konektivitas basis data Java dan menentukan pustaka yang berisi driver JDBC dalam server.xml. Contoh file berikut library elemen menentukan lokasi direktori yang berisi file jar driver JDBC. Berikut lain terkait dengan tag feature manager, ada tag feature JDBC main.3, ada feature manager, ada library ID JDBC library, ada file set directory JDBC includes di sini ada untuk file jar-nya dan juga ada tag library tutup. Konfigurasi driver JDBC dengan Maven atau Gradle. Jika menggunakan alat atau tool pembangunan Maven atau Gradle untuk membangun aplikasi dapat mengkonfigurasi ketergantungan untuk menyalin file driver JDBC ke directory di mana di sini ada path server terkait dengan config directory slash JDBC. File driver harus disalin setelah server dibuat tetapi sebelum aplikasi disebarkan sehingga instan database tersedia untuk aplikasi pada saat dijalankan. Dengan Maven dapat menggunakan copy dependencies elemen untuk plugin OpenLiberty Maven untuk membuat ketergantungan pada driver JDBC. Konfigurasi yang selanjutnya adalah jika menggunakan Maven untuk membangun aplikasi dapat mengunduh dan menyebarkan driver JDBC untuk menambahkan kode yang serupa dengan file contoh ke pom.xml file. Dalam contoh ini, file driver disalin ke direktori JDBC yang ada di $server config.directory, ada direktorinya, di mana di sini ada plugin, ada group ID, ada artifact ID, ada versionnya, konfigurasi, copy dependencies, ada dependencies group, ada location, ada dependency, ada group ID, artifact ID, version, ya, lalu ada tag tutupnya seperti itu. Plugin Liberty Maven. Contoh lain menggunakan versi 3.3.4 plugin Liberty Maven untuk menggunakan versi lain di mana kita harus memperbarui versi nilainya dan menentukan versi yang ingin digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat copy dependensi dengan plugin OpenLiberty Maven. Plugin OpenLiberty Gradle tidak secara langsung mendukung konfigurasi perpustakaan driver JDBC. Dengan Gradle harus menambahkan tugas copy ke build.gradle file secara manual untuk mengolah ketergantungan JDBC. Jika menggunakan Gradle untuk membangun aplikasi, tambahkan copy tugas ke build grade file terlebih dahulu, kemudian tambahkan ketergantungan untuk tugas tersebut ke deploy tugas tersebut sehingga copy tugas tersebut berjalan setelah server dibuat tetapi sebelum aplikasi disebarkan. Dalam build.gradle, contoh file ini sebuah configuration instan yang dipanggil JDBC library dideklarasikan dengan ketergantungan pada driver. Tugas tersebut copy JDBC menentukan bahwa file jar driver disalin ke JDBC folder di direktori konfigurasi server. Terakhir, deploy depends on ketergantungan menentukan bahwa driver harus disalin ke server sebelum aplikasi disebarkan sehingga dapat tersedia pada saat dijalankan. Di mana di sini ada configuration, ada JD library, ada dependencies, ada JDBC library, lalu ada task copy JDBC type copy from configuration JDBC, ada
into ada include ya, ada deploy dependence on seperti itu. Konfigurasi sumber data dapat mengkonfigurasi driver JDBC apapun nih dengan Open Liberty yang mencakup konfigurasi bawaan untuk banyak database vendor umum. Contoh berikut memperlihatkan pola dasar untuk mengkonfigurasi sumber data di server.xml file. Di mana di sana ada library ID, ada file set, directory JDBC includes, lalu ada data source, JNDI name, lalu JDBC driver, library ref, properties name, localhost port number 5432, database MyDB, usernya ada example user, passwordnya adalah example password, lalu ditutup dengan tag data source untuk penutup. Selanjutnya adalah dalam contoh ini data source elemen mereferensikan pustaka yang berisi file jar driver JDBC dan menentukan beberapa properti vendor JDBC dengan properties atribut tersebut. Setiap driver JDBC menyediakan kumpulan properti berbeda yang dapat dikonfigurasikan pada data source kelas implementasinya. Jika sumber data driver JDBC memiliki metode penyetel dengan parameter string atau primitif, dapat mengkonfigurasi properti ini dengan menentukan satu properties atau subelemen di bawah elemen. Gunakan subelemen jika Liberty menyediakan untuk driver JDBC yang digunakan. Jika tidak, gunakan subelemen. Untuk informasi selanjutnya tentang subelemen khusus vendor yang disediakan Liberty, lihat elemen data source, properties JDBC underscore vendor underscore type, data source properties JDBC underscore vendor underscore type, properties JDBC underscore vendor dan underscore type. Contoh konfigurasi dasar menunjukkan konfigurasi dasar yang menentukan properti vendor JDBC di properti subelemen, di mana di sini ada data source JNDI name, JDBC slash MyDB, JDBC driver ref, ada my driver, properties, some value, another property sama dengan 5 dan juga data source tutup. Contoh subelemen properti khusus vendor mempertimbangkan driver IBM DB2 JDBC yang properties.jdb2.jcc subelemennya disediakan oleh Open Liberty. Kode aplikasi berikut menunjukkan current log timeout properti pada kelas sumber data driver IBM DB2 JDBC, di mana di sini ada public void set current log time int log timeout public int get current log timeout. Konfigurasi sumber data dapat mengkonfigurasi pengaturan di server XML file dengan menentukan subelemen property.db2.jcc seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Setelah mengkonfigurasi sumber data, dapat dengan cepat menguji konfigurasi tersebut untuk melihat apakah server Open Liberty dapat mengakses database. Untuk informasi selengkapnya, lihat validating koneksi ke database. Di mana di sini ada data source, JNDI name, JDBC source MyDB, JDBC driver, library ref, JDBC lib, properties.db2.jcc, server name localhost, port number-nya ada 50.000, dapat database name MyDB, user example user, password example password, current log timeout 30 detik, dan ada tag data source tutup. Lalu konfigurasi data secara default, jika menggunakan fitur Java EE atau Jakarta EE, di Open Liberty dapat mengkonfigurasi sumber data default. Untuk mengkonfigurasi sumber data default, style ID elemen data source ke default data source seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini. Di mana di sini ada data source ID, ada default data source, JDBC driver, library ref, JDBC library. Ada properti server name, localhost, port number-nya 5432, database name-nya MyDB, usernya example user, password-nya example password, dan ada tag data source tutup. Contoh konfigurasi sumber data umum. Contoh berikut menunjukkan konfigurasi untuk database vendor yang umum digunakan untuk vendor yang berlaku. Contoh disediakan dengan cara mengkonfigurasikan database secara lokal dalam kontainer untuk tujuan pengujian dan pengembangan, di mana ada PostgreSQL, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, M.Derby, Oracle, Oracle UCP, Oracle RAC, configuration of database that are known to Open Liberty. Konfigurasi PostgreSQL dalam dapatkan driver JDBC PostgreSQL dari Maven Central. Contoh berikut memperlihatkan konfigurasi sumber data untuk database PostgreSQL, di mana di sini ada data source JNDI name, JDBC slash MyDB, JDBC driver, library ref, JDBC lib, properties.postgresql, server name localhost, port number 5432, database name MyDB, user example user, password example password, dan juga ada tag data source tutup.
IBM DB2 dapatkan driver SQL Server IBM untuk JDBC dan SQLJ dari Maven Central. Contoh berikut menunjukkan contoh konfigurasi sumber data untuk database IBM DB2, di mana di sini ditambahkan di properties db2.jcc. Nah, lalu di sini terkait dengan usernya adalah db2 install dan passwordnya adalah forbar 1234. Seperti itu dengan port number 50.000. Selanjutnya adalah Microsoft SQL Server. Dapatkan driver Microsoft JDBC untuk SQL Server dari Maven Central. Contoh berikut memperlihatkan contoh konfigurasi sumber data untuk database Microsoft SQL Server, di mana di sini ada properties.microsoft SQL Server name, lalu ada port numbernya 1433 dengan database name temporary database, ada usernya SA, passwordnya adalah example password. Lalu selanjutnya adalah MySQL, dapatkan driver MySQL connector /J JDBC dari Maven Central. Contoh berikut menunjukkan contoh konfigurasi sumber data untuk database MySQL, di mana di sini ada properti server name, localhost, port numbernya 3306, database mainnya MyDB, usernya example user, dan passwordnya adalah example password. Lalu m.derby dapatkan mesin database Apache Derby dan driver JDBC yang tertanam dari Maven Central. Contoh berikut telah memperlihatkan contoh konfigurasi sumber data untuk database Derby di lingkungan yang tertanam, di mana di sini ada properties derby.m.database name, memory MyDB, database, ada create, lalu ditutup dengan tag source. Oracle dapatkan driver Oracle JDBC dari Maven Central. Contoh berikut menunjukkan contoh konfigurasi sumber data untuk database Oracle, di mana di sini ada properties Oracle URL JDBC Oracle tin, ada add ya, localhost 1521/mydb, usernya example user, passwordnya adalah example password. Oracle UCP, Oracle Universal Connection Pool, adalah kumpulan koneksi JDBC yang berdiri sendiri saat menggunakan Oracle UCP dengan OpenLibrary menggunakan kumpulan koneksi Oracle UCP dan bukan fungsi kumpulan koneksi bawaan OpenLibrary. Beberapa fungsi database ketersediaan tinggi Oracle memerlukan penggunaan Oracle UCP. Oracle UCP memerlukan beberapa properti seperti user dan password untuk diatur dalam properties.oracle.ucp elemen. Karena kumpulan koneksi OpenLibrary tidak tersedia, beberapa sumber data OpenLibrary dan nilai konfigurasi manajer koneksi diabaikan. Untuk sebagian besar properti sumber data dan manajer koneksi, Oracle UCP menyediakan fungsi yang setara. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi elemen properties.oracle.ucp. Dapatkan driver Oracle UCP DDBC dari Maven Central. Contoh berikut menunjukkan contoh konfigurasi sumber data untuk Oracle UCP, di mana di sini ada terkait dengan perbedaannya di sini ya. Jadi di sini ada JDBC driver library ref untuk Oracle UCP libs, lalu juga data source-nya jadi NDA name itu JDBC source Oracle UCP DS. Lalu yang ini dia sama, bedanya ada sampel DB. Lalu di sini library ID-nya Oracle UCP lib. File setnya directory Oracle driver includes ojdbc.jar, ada di sini spasi cp.jar, lalu ditutup dengan tag library ditutup. Lalu ada Oracle RAC, Oracle Real Application Cluster, adalah opsi yang menyatukan dua atau lebih instan database yang dikenal sebagai node untuk membentuk database berkerumun yang berperilaku sebagai satu sistem dengan menggunakan driver Oracle JDBC, dapat mengkonfigurasi dugaan failover, penyeimbangan beban, atau keduanya di lingkungan Oracle RAC. Oracle RAC menyediakan ketersediaan tinggi dan skalabilitas fleksibel dan biasanya digunakan bersama dengan Oracle UCP. Contoh berikut menunjukkan contoh konfigurasi sumber data untuk database Oracle RAC yang terdiri dari dua node, di mana di sini ada data source JND name JDBC/Oracle UCP-DS, JDBC driver library ref Oracle UCP library, ada properties.oracle URL JDBC Oracle team, description failover on ya, load balancing off, addressnya protokol TCP, hostnya example host 1, port example-nya 1, address protokol sama dengan TCP, host example host 2, port example port 2, connect data server dedicate server name, lalu username sama, user adalah username, password adalah password, lalu tag data source tutup, library ID sama dengan Oracle UCP library, file set Oracle dir ya, Oracle slash driver include ojdbc.jar ucp.jar, lalu ada tag library tutup.
Dalam contoh ini sampel host 1 dan sampel port 2 mewakili wilayah host dan port untuk di node pertama dan sampel host 2 dan sampel port 2 mewakili nilai host dan port yang untuk node kedua. Parameter failover dan load balance Oracle menentukan konfigurasi global untuk kedua node. Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter database Oracle, lihat dokumentasi Oracle RAC. Jika tidak menggunakan layanan Oracle, maka service name adalah nama database. Jika menggunakan layanan Oracle, maka nilai untuk service name adalah untuk nama lainnya, tidak diharuskan untuk menemukan kredensial login Oracle sebagai properti Oracle. Metode autentikasi database lainnya juga berfungsi. Beberapa fungsi Oracle RAC memerlukan penggunaan Oracle UCP. Konfigurasi database yang tidak diketahui oleh OpenLiberty. Contoh berikut telah menunjukkan contoh konfigurasi sumber data untuk database relasional yang OpenLiberty tidak dikenali secara default. Tentukan tipe data sumber data dengan menggunakan tipe atribut elemen data source. Menilai atribut tipe berupa salah satu nama kelas yang terbuka yang dijelaskan di bagian tipe sumber data. Kemudian tentukan pemetaan nama kelas antarmuka ke implementasi driver kelas tersebut pada JDBC driver elemen seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, di mana di sini ada data source ID sama dengan mydb, JNDI name, jdbc/mydb, tipenya java.sql xa data source, jdbc driver library ref jdbc lib, java.sql xa data source sama dengan com.xml jdbc sampel xa data source, properties server name localhost port number 1234, database name MyDB, usernya example user, passwordnya example password, dan ada tag data source tutup. Ini sumber data untuk mengakses database dari aplikasi OpenLiberty. Kode aplikasi harus menggunakan termuka Java SQL data source. OpenLiberty menyediakan implementasi yang terkelola dengan antarmuka ini yang didukung oleh sumber data atau aplikasi driver yang disediakan driver JDBC. Untuk OpenLiberty, driver JDBC yang harus menyediakan setidaknya satu dari jenis sumber data atau Java.SQL driver. Implementasi driver berikut dengan menggunakan service loader fasilitas tersebut, di mana ada Java SQL data source, ada Java SQL connection pool data source, lalu ada Java SQL XA data source, lalu ada Java.SQL driver. Lalu untuk OpenLiberty, jika tipe atribut tidak ditentukan, OpenLiberty mencari tipe sumber data dalam urutan bersyarat dan memilih tipe pertama yang tersedia. Konfigurasi aplikasi untuk koneksi database relasional menggunakan data source MyDB ya. Lalu ada MyDB nilai. Jika MyDB dikonfigurasi sebagai sumber data default, dapat menggunakan lookup tersebut yang diberikan dalam contoh. Ada add resource data source MyDB. Ada JNDI terkait dengan Java naming and directory and interface. Lalu ada juga terkait dengan pencarian JNDI, di mana menentukan Java com default data source nilai ya. Lalu di sini adalah berikut referensi dari pertemuan ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.